adik-adik, selamat datang di ibadah Gen Kids GMI Genesaret. Sebelum ibadah dimulai, yuk kita perhatikan beberapa poin berikut. Yang pertama, pastikan adik-adik sudah siap mengikuti ibadah ini dengan mandi terlebih dahulu serta sarapan terlebih dahulu. Dan jangan lupa berpakaian yang rapi dan sopan. Yang kedua, siapkan Alkitab masing-masing dan juga buku catatan jika diperlu. Dan pastikan adik-adik mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Shalom Gen Kids, apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes. Dimanapun adik-adik berada, waktunya pagi, siang, sore, malam, langsung percaya semuanya dalam keadaan yang sehat, yang pastinya kuat dan dalam perlindungan Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita bersyukur bersama-sama kita boleh kembali beribadah, boleh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari adik-adik boleh siapkan diri, duduk dengan baik, dan persiapkan Alkitab, buku tulis, dan alat tulis untuk mencatat tentang firman apa yang disampaikan oleh Lausenya. Nah sebelumnya Lause juga mau ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Kita mau minta pimpinan Tuhan untuk ibadah kita hari ini. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah menjaga kami sepanjang 1 minggu yang boleh kami lalui. Dan hari ini kami kembali datang di hadapan Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah usaha kami akan bercerita dan berkatilah ibadah kami ini Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga dengan akhirnya, agar setiap puji-pujian yang kami dengar boleh memuliakan nama Tuhan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin. Adik-adik, ada satu pujian skala minggu yang mengatakan bahwa Tuhan Allah di tengah kita itu besar, besar, dan besar. Kira-kira adik-adik tahu gak? Apa sih yang besar? Hari ini lo semua kasih tahu adik-adik. Ketika Tuhan Allah ada di antara kita, ada di hati kita, maka ada sesuatu yang besar Tuhan berikan. Apa saja? Besar pengharapannya, besar sukacitanya, besar kebahagiaan, dan yang pastinya adalah besar kasih Tuhan untuk kita. Nah adik-adik, sekarang Lause mau ajak kita semua untuk berdiri di rumah adik-adik masing-masing. Kita akan memuji Tuhan dan jangan malu, semuanya boleh gerakan semua anggota tubuhnya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau sama-sama naikkan satu pujian. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan dirangkat dengan sukacita.
Adik-adik, kita saat ini sedang berada di masa Prapaskah. Masa di mana kita mempersiapkan untuk memperingati Jumat Agung sampai dengan hari Paskah nanti. Adik-adik, Lause mau mengingatkan bagi kita semua bahwa Yesus adalah sahabat sejati bagi Lause dan juga bagi adik-adik semua. Dia rela mati untuk kita semua. Lause mau ajak kita semua untuk menaikkan satu pujian yang mengatakan Yesus sahabatku. Dan melalui pujian ini juga kita mau sama-sama bertekad. Sampai kami besar nanti, kami akan terus mengingat siapa Yesus. Dan sampai di surga nanti, kita akan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabatan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Mari adik-adik, dengan sungguh-sungguh kita mau sama-sama ulangi pujian ini. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabatan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Shalom adik-adik, apa kabar? Sehat semua ya? Ya, sukacita sekali pada hari ini Lause akan membawakan cerita firman Tuhan bagi kita semua adik-adik. Sebelum Lause cerita, mari kita berdoa dulu yuk. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami agar mengerti firman-Mu dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini Lause akan bercerita seputar Paskah. Menjelang Paskah sih sebenarnya, kan sebentar lagi kita mau Paskah nih adik-adik ya. Nah adik-adik, kali ini kita ambilnya dari kisah di Lukas 22 ayat 7-23 adik-adik ya. Jadi adik-adik boleh baca, boleh buka Alkitabnya nih ya. Ambil buka ya di Lukas 22 ayat 7-23, persiapan untuk makan Paskah ya. Nah adik-adik, jadi di Lukas 22 ini ayat 7-23 ini ya, ternyata itu waktu itu orang-orang Yahudi sedang mempersiapkan diri mereka untuk merayakan perayaan Paskah adik-adik. Jadi perayaan Paskah pada zaman Yahudi, pada zaman dulu itu Israel itu adalah mereka merayakan bersyukur, merayakan pembebasan, pertolongan Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan di Israel adik-adik ya. Makanya mereka merayakan Paskah ini ya. Nah adik-adik,
pada saat itu Yesus juga dan murid-muridnya juga mau merayakan Paskah, perjamuan Paskah ini ya. Nah, terus kemudian Yesus berkata nih sama muridnya, sama Petrus dan Yohanes adik-adik ya, di ayat 8 dibilang gini, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita semua, supaya kita bisa makan ya. Ternyata Yesus itu juga mengingatkan murid-muridnya harus merayakan Paskah ini ya, mengingat bagaimana Tuhan Allah dulu membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Ya, dia suruh murid-murid siapin tuh perjamuan makan Paskahnya ya. Nah, terus Petrus dan Yohanes kan bingung. Karena kan waktu itu mereka berjalan-jalan ke sana ke sini kan, jadi nggak ada tempat tuh tetap ya. Nah, adik-adik. Terus kemudian Petrus dan Yohanes bertanya sama Yesus, di manakah engkau kendaki kami mempersiapkannya? Ya kan, terus kemudian Yesus bilang apa? Di ayat ke-10. Apabila kamu masuk ya ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang bawa kendi besi air. Ikutilah dia sampai ke dalam rumah yang dimasukinya. Ya, kemudian katakanlah kepada dia, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Ya, kemudian orang itu akan menunjukkan kepadamu. Nah, adik-adik, itu Yesus bilang tuh, kasih petunjuk dia. Kan tadi Petrus dan Yohanes bingung kan, sepi makanan di mana, nggak ada tempat nih ya. Akhirnya Yesus kasih tahu nih ya. Akhirnya Petrus dan Yohanes pergi dia ke kota mendului Yesus dan murid-murid yang lain ya. Petrus dan Yohanes kan cari tempat ya, dia ikuti petunjuknya yang Yesus tadi bilang. Dia cari mana itu orang yang bawa kendi air. Adanya itu tuh orang bawa apa sih di atas kepalanya loh. Itu mah bawa apa sih tuh? Kuali buat masak, bukan kendi air, bukan. Cari lagi, nggak ada yang bawa kendi air. Oh itu tuh ada tuh. Oh iya bener. Ketemu akhirnya adik-adik ya, dia tanya langsung, Pak, ya, di manakah aku dan guruku ini dan kami semua murid-murid akan mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kami semua. Terus kemudian orang itu yang bawa kendi itu bilang, ikutlah aku. Dia tunjukin ke rumahnya ya, ke tempatnya. Terus dia bilang gini ya, di ayat ke-12 ya, dia nunjukin sebuah ruangan atas adik-adik, yang cukup luas ya, supaya bisa mereka, kan 12 murid tuh banyak ya adik-adik ya, sama Yesus bisa makan bersama di situ ya. Udah lengkap ternyata di tempatnya, udah tunjukin tuh, benar lah. Yesus tadi bilang apa? Kamu harus menemui orang yang bawa kendi air dan dia akan menunjukkan tempat bagimu. Benar ya. Nah, adik-adik, terus kemudian Petrus dan Yohanes balik lagi ke Yesus dan teman-teman yang lainnya, murid-murid yang lainnya. Ya, ajak mereka sudah ketemu. Akhirnya mereka bersama-sama berangkatlah ke tempat yang orang yang bawa kendi air itu ya. Nah, adik-adik, ketika sampai di situ, Yesus kemudian memulai perjamuan makan Paskahnya ya. Terus kemudian tiba-tiba ya, Yesus bilang begini adik-adik sama murid-muridnya. Di ayat ke-15. Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Adik-adik, bingung nih, kok menderita? Sebelum menderita. Kan bingung ya. Adik-adik pada bingung gak kalau Yesus ngomong kayak gitu sama adik-adik? Ya. Bingung murid-murid juga ya. Terus kemudian Yesus bilang apa lagi? Ya. Sebab aku berkata kepadamu, ya, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Wah, kegenapan apa maksudnya ini? Kegenapan kerajaan Allah itu apa maksudnya ya? Masih bingung nih murid-murid ya. Terus kemudian ya Yesus ngapain? Ya, dia di ayat ke-17 ya, dia mengambil cawan. Cawan itu enggak adik-adik tempat buat taruh minumannya, anggur ya waktu itu kan. Mereka minum anggur ya, terus Yesus mengucap syukur, dia berkata ya pada murid-murid, ambillah ini dan bagikanlah. Sudah bagi-bagiin tuh anggur ya. Terus dia ambil lagi roti ya adik-adik ya. Terus Yesus ambil roti, terus dia mengucap syukur, terus dia minta muridnya untuk bagikan roti ini, pecah-pecahkannya roti, dibagi-bagikannya ya. Terus Yesus berkata sambil dibagikan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku adik-adik ya. Terus kemudian
dimakan rotinya sama muridnya. Terus Yesus juga mengangkat cawan yang isinya anggur ya adik-adik. Terus Yesus berkata gini, ya, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ya. Minumlah dan perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Jadi murid-muridnya minum ya, disuruh minum. Nah adik-adik, ternyata adik-adik, Yesus itu bilang begitu ya. Tadi kan dia bilang sebelum dia menderita ya, jadi makan Paskah terakhir nih. Ternyata adik-adik setelah perjamuan Paskah ini, Yesus ditangkap ya di Taman Getsemani. Kemudian akhirnya dia diadili dan disalibkan. Padahal Yesus nggak ada salah adik-adik ya. Nah makanya tadi Yesus bilang, Yesus sudah tahu dia akan menggenapi, karena Yesus datang buat apa? Ya, buat menebus dosa umat manusia, menebus dosa kita semua, dosa adik-adik semua. Dengan cara apa? Dengan cara mati di kayu salib adik-adik. Ya, mengorbankan dirinya sendiri ya. Seperti itu adik-adik. Jadi Paskah yang waktu zaman dulu itu, ya, zaman Israel mengucap syukur dibebaskan dari perbudakan Mesir. Nah, Paskah yang zaman sekarang ini adalah Yesus sudah membebaskan kita dari dosa adik-adik. Itu makna Paskah adik-adik bagi kita semua. Roti itu melambangkan tubuh Yesus yang dikorbankan untuk kita semua ya. Dia disiksa ya adik-adik ya. Kemudian cawan yang berisi anggur itu melambangkan apa? Darah Yesus yang tercurah ya, yang ditusuk ya pakai tombak ya. Itu melambangkan pengorbanan Yesus untuk kita semua adik-adik. Ya, kita percaya kita bisa hidup saat ini. Kita jangan takut adik-adik ya, karena kita punya Tuhan yang memberikan kita keselamatan ya. Itulah adik-adik maknanya Paskah bagi kita semua adik-adik saat ini ya. Nah adik-adik, hari ini kita belajar apa adik-adik ya, dari tema Tuhan membimbingku. Nah tadi kan yang pertama nih ya, tadi kan Yesus suruh siapin nih, udah mau perjamuan Paskah nih ya, coba Petrus dan Yohanes siapin. Wah, si Petrus Yohanes siapinnya gimana nih guru? Wah, kan dia tanya ya. Terus Yesus kasih tahu, nih nanti kamu ke kota ya, kamu harus ketemu dengan orang yang bawa kendi. Nah, orang kendi itu menunjukkan tempat bagimu. Nah, adik-adik, yang pertama kita pelajari apa? Yaitu pentingnya mengikuti bimbingan dan perintah Tuhan Yesus ya, supaya tidak salah melangkah. Ya benar ya adik-adik, coba kalau tadi si Petrus dan Yohanes bilang nggak dengerin kata Yesus, suruh cari orang yang bawa kendi air, malah dia ikutin orang yang bawa, misalnya bawa kuali ya kan, ya nyasar ya, nggak ketemu tempatnya, karena Yesus sendiri kasih petunjuk. Nah adik-adik, kita juga harus gitu, kita harus, kalau misalnya kita lagi bingung nih kayak Petrus dan Yohanes, kita cari siapa? Cari Tuhan, kita berdoa dulu. Tuhan tolong aku sedang bingung nih ya, aku mau misalnya aku lagi sedang bingung nih ujian ini untuk minggu depan nih, aku gimana ya belajarnya nih, tolong aku dong, apa yang harus aku lakukan dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah berdoa dulu ya, tiba-tiba Tuhan kasih hikmat ya, misalnya Gwen, ada suara, bukan suara sih, misalnya dalam hati kan, Gwen nanti kamu coba tanya misalnya mami kamu ya, bisa minta kasih tahu nggak ini ngajarnya gimana, belajar ini. Nah itu kan jawaban dari doa kamu gitu ya. Jadi berdoa dulu, minta hikmat, nanti Tuhan kasih hikmat ya. Atau misalnya bisa nanya teman kamu cara belajarnya ini gimana sih, matematika hitung-hitungan nih. Nah itu kan hikmat supaya nggak salah melangkah. Nah kayak adik-adik berdoa dulu, bertanya dulu sama Tuhan Yesus. Seperti tadi Petrus dan Yohanes, dia tanya di mana sih persiapannya, di tempat mana gitu ya adik-adik. Terus yang kedua apa yang kita pelajari adik-adik? Yang kedua adalah pentingnya perayaan Paskah bagi kita semua adik-adik ya, untuk mengingat apa? Kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus adik-adik. Tadi ya, Yesus sendiri udah bilang kan waktu dia bagi-bagiin roti, bagi-bagiin anggurnya ke murid-muridnya, dia bilang apa? Perbuatlah ini ya menjadi peringatan akan aku ya, karena setiap kali kita perjamuan, nanti adik-adik semua kalau udah gede nih ya, udah dewasa ya, ke gereja nih ikut perjamuan kudus ya. Nah itu perjamuan kudus itu saat kita minum anggur, kemudian makan roti ya kan di gereja nanti ya udah besar ya. Nah adik-adik ingat, oh terima kasih Tuhan sudah membuat korban untuk aku yang berdosa ini. Nah itu maknanya adik-adik ya, seperti itu adik-adik. Jadi kita pentingnya merayakan Paskah nih, sebenarnya Paskah nih adik-adik. Nah adik-adik harus semangat ya, bersukacita, karena Paskah itu bagi kita adalah Tuhan sudah
mau mati untuk kita ya, dia bangkit. Dia nggak mati tapi ya emang mati bagi kita, tapi 3 hari kemudian apa, dia bangkit. Nah itu paling penting ya. Kalau Tuhan Yesus nggak bangkit gimana? Ya enggak ya. Nah, itu penting. Paskah itu Yesus bangkit untuk kita semua. Dia menang melawan kuasa maut, ya, melawan dosa. Makanya kita, apa yang bisa kita lakukan adik-adik? Kita percaya Tuhan Yesus, ya, karena Tuhan Yesus menebus dosa kita, adik-adik ya. Nah adik-adik, itu poin yang kita pelajari pada hari ini. Ada 2 poin itu tadi ya. Yang pertama, mengikuti bimbingan dan perintah Tuhan Yesus ya, berdoa misalnya gampang ya kan, bisa lagi bingung atau berdoa, habis berdoa ya adik-adik bisa nanya siapa yang dewasa ya, atau cece koko atau papa mami ya, kalau supaya nggak bingung ya, habis daripada kamu sendirian bingung sendiri ya kan. Nah terus yang kedua apa, nah kita harus merayakan Paskah, kita ingat kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus adik-adik ya. Nah terus adik-adik, nah kita ada ayat hafalan nih ya, ayat hafalannya itu diambil dari 1 Korintus 11 ayat 26 ya. Jadi begini, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi adik-adik, ayat hafalannya itu ya 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Nah adik-adik nanti kalau udah hafal, nanti rekam, kirim ke WhatsApp losenya ya, lose kelas masing-masing ya adik-adik ya. Oke adik-adik, jadi minggu ini kita bisa sama belajar ya. Kita bersyukur ya, kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus ya. Kita menjadi anak-anak yang punya hidup, punya apa ya, keselamatan ya. Itu kan penting adik-adik. Dan juga kita jangan lupa, kalau kita bingung, kita sedang susah, kita ingat siapa? Tuhan akan memberikan jalan keluar, akan memberikan petunjuk supaya kita nggak salah jalan ya adik-adik. Oke adik-adik, yuk langsung aja kita semua untuk berdoa ya. Mari kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah mengajari kami untuk kami terus mengandalkan Tuhan, karena Tuhan yang membimbing kami supaya kami terus mencari-Mu Tuhan ketika kami sedang bingung, kami sedang susah ya, sedang sedih. Kami mau cari Tuhan yang memberikan kelegaan, jawaban bagi kami semua. Dan kami juga mau terus ingat kasih pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib untuk kami semua. Dan kami bersyukur Tuhan, kami boleh memiliki Tuhan seperti Tuhan Yesus yang memberikan kami keselamatan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, adik-adik kami, sekolah minggu Gen kesini bertumbuh terus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Sampai jumpa Gen Kids, Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan ya. Dadah. Hai adik-adik, Elsa punya beberapa pengumuman penting nih. Yuk disimak baik-baik. Yang pertama, Elsa kembali mengajak adik-adik untuk tetap setia hadir bersama dalam ibadah online setiap minggunya melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu jam 7.45 pagi. Link ibadah akan di-share oleh Elsa kelas masing-masing. Lalu berikutnya, bagi adik-adik yang mau menghafal ayat hafalan minggu ini, bisa merekam video ayat hafalannya dan dikirimkan ke WhatsApp Lause kelas masing-masing. Lause tunggu ya. Dan bagi adik-adik yang mau bersaksi dan memuji Tuhan, bisa juga mengirimkan videonya ke WhatsApp Lause kelas masing-masing. Ya, adik-adik Gen Kids, kita sudah mendengarkan firman Tuhan di minggu ini. Ini merupakan minggu terakhir dari bulan Februari. Mari kita akan menutup ibadah Gen Kids pada hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Losi Alfian berdoa dan adik-adik selalu ikut di dalam hati ya. Mari kita berdoa menutup ibadah ini. Tuhan Yesus yang di surga, Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan kami, terima kasih karena Engkau terus membimbing hidup kami, mengingatkan kami, dan menolong kami untuk bisa mengerti kehendak-Mu. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan selalu senantiasa berakar kuat dalam hidup kami sebagai anak-anak Gen Kids, dan juga akhirnya firman Tuhan itu bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan-Mu.
kami menutup ibadah kami di minggu ini dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Demikian adik-adik Gen Kids ibadah kita pada hari Minggu ini. Happy Sunday today. Salam buat papa mama dan semua cici koko yang ada di rumah. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Shalom saudara teman-teman semua. Hari ini aku ingin menyanyikan satu lagu, Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Terima kasih. Halo, nama saya Mbak Feliber. Saya kelas Musa. Saya ingin menyanyikan lagu kesaksian, yaitu lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Halo, nama saya Felicia Farina. Saya ingin kesaksian berjudul lagu Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Terima kasih.